Nggih. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah datang pulau panjenengan. Alhamdulillah. Kalau ingin nani pulau di bioskop kasih mata sebelah ini sungguh berat angkatnya di bioskop. Cuma yang dibikin merinding itu kata dokternya, sebelumnya kenal baik Ustaz, monggo doa dulu, nanti diakhiri dengan syahadat. Aku kebablasan 4 jam di virus. Kenapa Ustaz? Ini saraf Bu. Jadi yang sebelah kanan ini kayak ketutup daging gitu, tapi yang tidak ada etok. Ternyata USG, di USG mata di USG kayak orang hamil. Di USG dulu, ternyata yang menghalangi pandangan itu saraf-sarafnya itu lepas. Kayak hati lapas. Jadi lepas. Ini sarafnya lepas. Terus gimana dok? Ini harus dioperasi, harus dikembalikan ke posisi awal. Sekarang sudah bagus. Alhamdulillah. Nah ini nikmat sekecil apapun. Nikmat iso melek merem itu nikmat yang luar biasa loh. Nikmat iso melek merem. Jajal melek itu jenenge napa? Step. Kalau merem kok Bu? Dead. Memang perlu melek merem itu. Coba kita umpama ya, karena namanya kelilipan. 5 menit aja kelilipan. Mainnya badan. Wah, bohong. Makanya nikmat mata ini Masya Allah sering dilupakan ya. Baru kalau sudah sakit baru ingat ya Allah, ya Allah, ya Allah. Telinga juga begitu. Kadang-kadang kita lupa, lalai. Begitu dikasih budak titik mau bolot. Terasa ya Allah nikmatnya bener enak. Masya Allah. Jadi nikmat Allah yang sekiranya kelihatannya kecil itu sebenarnya besar, pengaruhnya juga besar. Loro untu mawon, waduh diet alami, ora doyan apa-apa. Ono kancane rame titik, waduh blunder. Sakitnya luar biasa, tapi gak ono sing ini ora untu ini. Sampai nyongsep ke kasur nih lho kok ora ono sing nyambangi. Padahal loro ni ora irang. Makanya kita pandai bersyukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, pinaringan sehat, paringan nikmat, sehat lahir batin ngeten iki subhanallah. Bagaimana kita
Ini masih Februari ya, baru saja kita tahun baru, berarti masih awal-awal tahun ya. Bagaimana untuk mengevaluasi diri kita sendiri, refleksi diri, piye carane dadi insan, dadi hambanya Allah ke depan yang lebih baik. Coba kita kaji 5 mim, bukan 5 M ya, 5 mim. Tahu Bu? 5 mim. Mim, 5 mim. Mim yang pertama muraqabatullah. Mim yang kedua muhasabah. Mim yang ketiga mu'aqabah. Mim yang keempat mu'ahadah. Mim yang kelima mujahadah. Ini ngaji mim ya. Ngaji mim. Mim yang pertama apa Bu? Hilang kabeh. Muraqabatullah. Apa nih raqib nih loh. Ya. Pengawas. Malaikat raqib artinya yang selalu mengawasi. Tapi kalau muraqabatullah, merasa dalam hati kula jenengan, dalam perasaan kula panjenengan, merasa selalu diawasi oleh Allah. Sehingga kalau orang itu muraqabatullah, Bu, mau berbuat negatif, tidak jadi, Allah tahu. Kata dia, mau ngelakoni yang aneh-aneh, enggak wis, Allah tahu. Allah mengawasi kita. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu itu selalu mengawasi. Ya'lamu ma fi tukhfi syudur, juga mengetahui isi hati kula jenengan. Allah. Kula jenengan enggak usah ngomong, Bu, karena di hati ngerti, Bu. Makanya urusan niat itu luar biasa, gitu. Niat itu ya Allah. Dulu ada Bu, masa Nabi ikut perang, ikut jihad di jalan Allah, banyak membunuh orang kafir, hebat lincah dalam berjihad. Tapi kata Nabi, orang itu neraka. Kenapa ya Rasulullah? Dia kan syahid. Enggak. Niatnya itu karena membela agama Allah. Betapa dahsyatnya niatnya. Ya Bu ya. Allah tahu niat hati kula panjenengan. Makanya mulai saat ini ditoto niat kula panjenengan. Niat ngaji karena Allah, ingin mengharap rahmatipun Allah, pengen ansal syafaati Kanjeng Nabi. Haji juga begitu, sholat juga begitu, poso juga begitu. Jadi nopo nawon kula panjenengan tergantung kepada apa yang kita niatkan. Innamal a'malu binniyat, segala pekerjaan tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesuatu itu memang ketergantungannya kepada apa yang dia niatkan. Mudah-mudahan pagi ini kita mendapatkan rahmatnya Allah, syafaati Kanjeng Nabi, ridhonipun Allah, saged ngempal kali Kanjeng Nabi di surganya kelak. Di surganya Allah kelak. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin yang sekalian, hadirin yang kita bahas adalah apa tadi? Muraqabatullah. Ya. Ada dalam Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara 218 219. Tapi dicek lagi ya. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Allah yang melihat kamu saat kamu berdiri untuk melaksanakan sholat, dan Allah melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Sampai segitunya itu Allah tahu. Yang bangun malam tahajud Allah tahu. Yang bangun malam ikut bangun jadinya tahu Allah. Dan wudu
Ya Allah. Pulang gimana kungi jadi, gimana nonton bola, melek, foto melek. Maksudnya kata ulama melek begini, kok dia tahajud. Asa ayya ba'asa rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan angkat derajatnya ke kedudukan yang mulia. Muraqabatullah. Lah kalau semua orang merasa muraqabatullah, ono copet. Ono jenenge maling. Apa-apa nyolong iman Allah. Dia merasa ada CCTV-nya Allah. Mereknya Raqib and Atid. Itu udah ada di mall. Ada CCTV Allah. Mereknya Raqib and Atid. Masya Allah. Mereknya Raqib and Atid. Direkam oleh malaikat untuk dimintai pertanggungjawaban besok di yaumul hisab. Akan dihisab. Telinga kita dihisab, mata kita dihisab, mulut kita dihisab, tangan kita dihisab, kaki kita dihisab, apa yang diperbuat dipertanggung jawab. Mulai saat ini mumpung rojak. Siapa yang membaca pagi 70, sore 70, pagi itu mantun subuh, sore itu mantun maghrib, 70 kali membaca Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya 70 kali selama bulan Rajab. Katanya Syekh Wahab mengatakan insyaallah kulitnya tidak akan tersentuh api neraka. Dibaca 70 ayo Allahumma atau Rabbil bisa. Cuma Rabbil firli warhamni wa tub alayya itu biasanya condongnya keliru. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Condongnya keliru. Allahumma mawagin ayat 70. Mumpung Rajab ini, mumpung ketemu. Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya. 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 Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya.
اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي 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 اللهم اغفر لي وارhamni wa tub alayya Allahumma ighfirli ya Allah ampunilah dosaku warhamni sayangilah aku wa tub alayya dan terimalah taubatku. Tadi sudah alhamdulillah. Nanti sore lagi dibaca sendiri ya 70 selama Rajab. Lebih bagus. Kalau kurang jangan. Kalau kadang kebablasan juga satu putaran tasbih gak apa-apa. Barang api lek kakian yo gak apa-apa. Paham ya? Lek barang elek kakian lho niku. Hadirin sekalian, Syekh Wahab Al-Munabbih Syekh Wahab Al-Munabbih mengatakan, insyaallah orang yang istiqomah pagi sore 70 membaca doa seperti barusan, insyaallah kulitnya tidak akan tersentuh api neraka. Alhamdulillah. Ini mumpung masih Rajab, Apalagi doa Sayyidul Istighfar. Hafal kan? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Misalnya pas waktu itu jenengan baca zuhur misalnya, asar al-ikhlas minimal 12 kali. Berapa? 12. Apa bu? Al-ikhlas. Jangan begitu. Hadirin sekalian, maka insya Allah di bulan Rajab amalan-amalan seperti itu, misalnya mau mengamalkan puasanya nggak kuat, ya ora usah kosong. Wong senenge gak kuat. Kelakuannya sing sampean kuat saja, biar tidak merasa ibadah tersiksa. Ibadah semestinya enak, enjoying what is right, enak, bisa santuy. Tapi lek gak kuat, tersiksa. Ya usah. Kulon-kulon apa dunia ini terasa goncang. Maka terus pulau gemeteran. Dan apa? Gilu weh. Ya ora usah. Mboten usah tirakat sing mboten iya. Ngambil tirakat zikir amalan yang kita sekiranya mampu. Sanggup nggih? Enggak usah memaksakan diri. Sampai tak guru, ya Allah. Apa dikira kalau nggak ibadah? Oh itu ibadah. Semakin sering semakin besar pahalanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah ini bicara tentang muraqabah. Yang kedua, muhasabah. Apa muhasabah? Introspeksi. Mumpung awal-awal tahun kita nih. Napa ngerasa Kanjeng Nabi? Man kana bukan. Man kana yaumuhu khairan min amsi fahuwa rabih. Siapa yang hari ini atau tahun ini kok lebih baik daripada tahun kemarin, hari ini lebih apik daripada kemarin, fahuwa rabih. Itulah orang yang beruntung. Yang kedua, wa man kana yaumuhu misla amsi. Barang siapa yang hari ini kok sama persis dengan kemarin, tahun ini kok sama persis dengan tahun kemarin, tidak ada tambahan, tidak ada perubahan, fahuwa khasir. Maka orang tersebut termasuk orang yang rugi. Berubah itu penting.
berubah lebih baik. Itu penting. Kalau tetap sama dengan jalan di tempat, tidak ada tambahan amal, pancet kayak wingi misalnya, maka orang seperti itu, ya, orang seperti itu fahuwa khasir, orang yang rugi. Nah, ini yang lebih parah yang ketiga. Wa man kana yaumuhu syarran min amsi. Barang siapa yang hari ini atau tahun ini kok luwih welek ketimbang tahun kemarin, ketimbang hari kemarin, tambah welek, munda elek, fahuwa mal'un. Maka orang tersebut dilaknat oleh Allah. Na'udzubillah. Makanya muhasabah itu penting, Ibu. Muhasabah itu kan penting, introspeksi. Ojo nyalahno wong, salahno awake dhewe. Makanya disunnahkan, katanya Imam Al-Ghazali, Bu. Katanya Imam Al-Ghazali, lek petuk wong niku kudu ngeten. Misale arek enom kepethuk wong tua, harus merasa wong tua lebih baik. Masya Allah, orang mbah ini ya, hebat mbah ini. Loh, hebat apanya? Dia ibadah sudah lama, sholatnya sudah puluhan tahun, wiridannya sudah puluhan tahun. Hebat mbah ini. Kata mbah, kalau ketemu anak muda, hebat anak muda ini. Kenapa? Dosanya dikit. Baru kemarin. Ya. Loh, kok bisa begitu mbak? Iya, aku jadi baik. Tahun 60 sudah suka ngincang wong atus. Hebat anak muda ini. Dosanya sedih. Begitu juga orang melihat kiai, melihat ustaz. Nah ustaznya apa? Ibadahnya ngerti rukun syaratnya, sempurna ibadahnya. Kata ya ustaz, hebat orang tani ya, hebat orang awam, orang kebanyakan enak. Loh kenapa yai? Ya, iya, mereka kalau berbuat salah masa dicatat oleh malaikat. Soalnya kan gak oleh kutuson. Gajal ustaz. Aduh. Jadi lek wis ngoten, Bu, ya, melihat orang jauh lebih baik daripada kita. Semua orang kok begitu. Saya nopo badan. Saya kehidupan ini akan jauh lebih baik. Kehidupan ini akan jauh lebih baik. Itu kata Imam Al-Ghazali. Nah, orang sekarang kan enggak, terbalik, merasa dirinya paling hebat ibadahnya, merasa dirinya paling suci, merasa dirinya paling benar, sehingga suka nodeng-nodeng wong, kono salah, bid'ah, neraka. Aduh, katanya ulama, orang model ngoten niku, ya, sing nunjukkan satu biji, sing papat iki balik nang awake. Justru sing gak ono bener niku awake niku. Sing ngomong didik-didik bid'ah, didik-didik haram, didik-didik napa neraka. Lah ngoten itu cek neraka dhewe. Paham? Orang ngaji kok diweden neraka tok. Ya Allah. Itu jenenge awake sudah mempersiapkan dirimu. Itu muhasabah, Bu, ya. Dalam rangka mengevaluasi dan refleksi diri untuk menjadi insan ke depan yang jauh lebih baik. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Pada waktu Nabi Mi'raj, Bu. Halo, saudara saya bisa didengar? Pada waktu Rasulullah Mi'raj,
Nah, saya tanya dulu, Isra Mi'raj itu memperingati diwajibkannya apa sih? Oh, sholat. Diwajibkannya sholat 5 waktu. Yang dari 50 minta sujud jadi 5. Tapi umat Kanjeng Nabi Muhammad, karena mulianya Nabi Muhammad, ya, mulianya Nabi Muhammad, umat katut ngelakoni 1 dibalas 10. Ini hebatnya umat Nabi Muhammad, Bu. Hebat pulau jenengan ini. Sholat duhur sekali, padha karo sholat duhur ping 10. Asar sepisan, padha karo ping 10. Maghrib padha karo 10. Isya 10, subuh 10. Kita semua 5 kali 5 5. Oh, 10 kali 5 50. Jadi ketoke sholat cuma 5 waktu, pahalanya 50. Loh, ini hebatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada waktu Mi'raj itu Rasulullah ditampakkan melihat orang di neraka itu banyak megang batu 3 kali lipat meja ini loh, Bu. Belum itu. Dek kitab itu 3 kali apa? Meja ini waktu kau kuat deh. Orang kok podo nyekel waktu nih. Diperhatikan oleh Rasulullah itu. Adalah apa wong-wong yang disiksa di neraka itu? Ternyata setiap orang yang megang batu itu mentungi sirai dewi-dewi. 1 kali pukulan dia muncrat otak ajur sirai, melung-melung kesakitan. Dibiarin oleh Allah biar merasakan kesakitan yang luar biasa. Habis itu dikelompok otae oleh Allah, ya, disatukan lagi oleh Allah, disembuhkan lagi oleh Allah, sembuh, sempurna lagi, bingung golek waktu maneh. Kating mantap maneh. Begitu selamanya. Ya, sampai Allah berkehendak ngentas dari neraka. Sampai Rasulullah itu berbesmili. Ngerti berbesmili, Bu? Napa? Nangis. Ya Jibril, man haula? Siapa mereka? Haula min ummatika ya Rasulullah. Tambah nangis Nabi dikandani ku umat jenengan. Niku umat jenengan juga ya Rasulullah. Tambah nangis Kanjeng Nabi. Wa ma khotoyaku, apa kira-kira salahnya umatku kok sampai disiksa koyo ngono ya Jibril? Qala Jibril menjawab, wahum kaslanun lis-shalah. Mereka itu malas untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Kepalanya emoh rukuk dan sujud kepada Allah, sehingga besok di neraka dipertungi dewe karo waktu. Ya Allah, koyok ngono beratnya orang gak sembahyang itu. Ya Allah, naudzubillah summa naudzubillah. Muga-muga anak turun bulan jenengan menjadi ahli sholat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu para rawuh, para sederek, itu yang dilihat Nabi pada waktu Mi'raj. Ini kan Isra Mi'raj juga kan? Iya. Sebab besok tanggal 8 sudah libur Isra Mi'raj. Pulau ceramah ke 3 kota sampai hari Ahad itu safari ke Antam, Jember, Banyuwangi, Bondowoso. Jadi pulang kampung. Masya Allah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Tapi kemudian Rasulullah melihat diketokno surga, walaupun itu hanya pintu gitu ya. Pintunya kelihatan. Ya Jibril, itu apa? Itu pintu surga ya Rasulullah. Tapi aneh, di atas pintu surga itu ada tulisannya, Bu. Apa tulisannya? Anti muharramatun. Engkau wahai pintu surga diharamkan oleh Allah ala kulli bakhilin wa akin wa namam, dimasuki oleh 3 golongan. Ya, pintu surga itu diharamkan oleh Allah
kemasukan 3 golongan. Naudzubillah. Yang pertama, ala kulli bakhilin. Ya, ingatasi wong kang bakhil. Kadang bakhil niku nang bojone bakhil. Tapi aneh nang bojone konggoloman. Nang bojone dhewe medhit. Masya Allah. Mau kenai bojone dhewe ini sampai melungker-melungker gak karu-karu. Putih gak putih, coklat gak coklat, mangka. Ya Allah, Masya Allah. Nang awake dhewe medhit, buktinya sarunge bolong-bolong kena rokok, ya njegit menang wae. Napa njegit Bu? Menang wae. Ngono dik tega niku Jumatan. Ketok kupune aurate. Yo mesti ae gak sam sembayangi. Ku jenenge medhit nang awake dhewe. Padha sarunge dik sampe mulungker-mulungker koyo lek jalan itu mentul-mentul Bu. Tul. Kepene. Iki jenenge wong medhit nang awake dhewe. Pemane nang tangga. Masya Allah. Naudzubillah. Lah wong model ngoten niku termasuk makhluk yang paling terhina di sisi Allah. Makhluk yang paling terhina di sisi Allah. Itu tertuang di atas pintu surga. Yang kedua, awakid durhaka. Durhaka. Yang ketiga, aunamam, yang kami bejat. Naudzubillah. Ngaji ini bolak-balik hatam, wiritannya Masya Allah hebat, cuma sering telat. Mulai ngomong wong tua nang konco dosa di sini Bu, kadang di sini encok kali ya. Ya Allah, tajamnya mulutnya itu loh Bu, tajamnya mulutnya itu loh. Ya Allah, sakit lah ngomong itu mesti wong ana sing dilarani. Wong model ngoten iku haram masuk surga. Wong ari mulutnya ditambah, lidahnya ditambah penyakit. Apa penyakitnya lidah? Sariawan bukan. Maksudnya ya fitnah, namimah, riba, fitnah, namimah. Ini dulur kandung itu kalau ini. Hati-hati jenengan. Coba bedanya ghibah dan fitnah apa Bu? Waduh rasan-rasan elek loh nih. Cuma bedanya di mana? Kalau ghibah ngerasani elek wong cocok karo kenya. Waduh karo makan bangkainya orang yang kita rasani. Tapi kalau namanya fitnah, waduh ngerasani elek, tapi kadang sih ditambah, kadang sih dikurangi. Itu jenenge fitnah. Nah, lebih kejam daripada tidak memfitnah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Namimah Bu, apa namimah? Kata saudara saya yang di Jakarta itu, namimah itu aba-aba domba, aju domba, aju domba, gitu loh. Ramai-ramai. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, jadi jangan suka mengadu domba, ngedu-ngedu ini loh Bu, sehingga orang bisa tukaran, suami istri bisa tukaran, bisa buyar, bisa cerai gara-gara namimah itu. Makanya golongan telu niki orang bakalan ke surga kata Nabi. Enggak bakalan mencium bau surga ini, enggak bakalan. Karena Pak, jahatnya luar biasa. Paham ya? Wong model ngoten niku besok lidahnya digunting ciwi di neraka. Naudzubillah subhanallah. Pun sampai Nabi menerima perintah sholat. Cara muhasabah itu begitu. Atau muhasabah kita itu nanti jam 12, jam 1 malam pas tahajud merenung. Jangan salahkan orang. Jangan salahkan orang. Contoh, anaknya mau modal rai-rai.
malam dengan wudhu, sejadah, istighfar 100, sholawat 100, merenung, muhasabah namanya. Anakku kok metal, ini pasti ada yang konslet saya, ibunya, ibu atau ayahnya ada yang konslet. Jangan langsung nuduh anak loh, jangan langsung nyalahkan anak, jangan. Salahkan diri kita dulu. Pasti ada yang konslet. Entah dia pernah ngamuk anak ibu, saya ingin dibalas melalui anak. Wallahu a'lam bishawab. Atau dulu pernah opo yang belum ditobatin, belum diistighfarin. Makanya berbanyaklah beristighfar, banyaklah mohon ampun kepada Allah. Sanggup? Insya Allah. Ini yang kedua. Apa di mana? Sing nomor 3. Kalau ulun jenengan muhasabah gak ono hasile, mboten ketemu salah kita bersyukur, digenjot istighfar mawon. Tapi dalam renungan itu, oh ini paling salah saya ini dulu. Oh sering saya dulu, saya SMP, SMA beli gorengan, limun, bayar telur. Oh ini paling misalnya ketemu, maka muncul meme yang ketiga, mu'aqabah, muncul meme ketiga. Apa itu? Menghukum diri, tapi enggak dipentungi. Menghukum diri itu bukan mentungi awai dhewe mboten, cambuk dhewe mboten. Iku Umar bin Khattab ngoten niku. Enggak kuat nek kula jenengan kagian dosane. Bagaimana? Diganti cara menghukumnya itu dengan amal soleh. Misalnya ketahuan kita salah, berbuat dosa, maka cara menghukumnya istighfar 1000, menghukum diri dengan amal soleh. Ya. Pernah merugikan tetangga sedih gara-gara kita. Cara menghukumnya selain minta maaf ke yang bersangkutan, moco sholawat 1000. Ini cara-cara menghukum diri. Kan ono uang menghukum diri pakai petir, sikirai di petir. Yang ke kuburan, Bu. Oke. Muncul meme yang ke-4. Mu'ahadah, berjanji kepada Allah. Mu'ahadah, berjanji kepada Allah untuk tidak mengulangi kesalahan lagi, ya, bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, atau berjanji kepada Allah untuk menjadi hamba yang lebih baik ke depan. Setelah itu muncul meme ke-5. Apa Bu? Tadi hilang mana? Lek ngaji niku bawa kertas, ambil pulpen, minimal bawa HP. Jarno masuk diarani tulis pengajian kok tulisan HP, padahal nulis materi. Gak iso tak husnudan nang konco itu. Kok utak kok suudon, kok isi utak itu. Ini terjadi soalnya kalau ngomongnya tadi ini. Di Masjid Baitur Rahman, Jalan Yoyo Suko, Mergosari, RW 12. Ya, sekretaris yayasan di pondok saya. Dia itu baca Quran loh Bu, habis subuh ya, ada di HP-nya, dan lengkap dengan pikir-pikir kaki. Lah sama marbot itu muangkel, nang HP tok ae wong iku. Suudon, langsung HP dirampas gitu. Padahal wiritan orang. Lah, apa? Tandang ibu tampilin. Sembrono orang wiritan kok dijaluk apa? HP ini, padahal wiritannya udah di HP ini. Yo marah. Ya Allah, makanya belajar
Apa tadi Pak Ustaz? Mujahadah. Ya, mujahadah. Yang kelima mujahadah. Artinya berjihad di jalan Allah atau bersungguh-sungguh menjalani 5 mim tadi. 4 mim yang sebelumnya. Bersungguh-sungguh menjalani 4 mim. Mujahadah, mujahid, bersungguh-sungguh berjihad membela agama Allah. Paham ya? Orang itu tidak perlu susu ke susu. Kenapa? Al-ajalatu minasyaitan. Susu itu perbuatan. Susu itu perbuatan setan. Illa fi khamsatin, kecuali 5 perkara. Wala fa innaha, karena sesungguhnya 5 perkara ini bukan dari setan. Sunnatun min sunnati Rasulillah, adalah sunnah Kanjeng Nabi. Ya. Susu perbuatan setan. Tapi ada 5 susu justru dapat pahala. Nah, ada 5 susu justru dapat pahala. Yang pertama, perlu saya jelaskan ini. Penjenengan keras walaupun susu tapi tetap dapat pahala. Pertama, it'amut ta'am. Ini tadi sudah diamalkan sama Bu Nani. Ini Bu Nani. Apa itu? Memberi hidangan kepada tamu. Barangkali tamunya lewat padang pasir, kepanasan, gelap. Ternyata saya lewat itu, di sini wis lengkap. Subhanallah. Berarti sudah ngamal hadis itu ya. Benar nih. Ya, cepat-cepat mengeluarkan hidangan atau minuman kepada tamu yang baru datang. Khawatir lewat padang pasir, panasan. Itu susu ngetokno minuman wonten iku sunnah, bukan dari setan. Yang kedua, susu yang bukan dari setan justru dapat pahala sunnah. Yang kedua, wa tajhizul mayyit, mengubur mayit. Kadang-kadang kan sik no jejak dan nih mandi. Oh, tidak, lopo, man. Mulai SMA, yuk, dan digo. Oh, ya Allah. Itu justru tidak sayang, Bu. Terus Kanjeng Nabi justru kalau kita sayang, justru dandan dimandiin, disucikan, kemudian dikafanin, disolatin, dikubur. Maka cepat-cepat mengubur mayit itu hukumnya sunnah, bukan dari setan. Itu yang kedua, cepat mengubur mayit. Yang ketiga, susu yang bukan dari setan, tapi justru dapat pahala. Wa tazwijul bikr, menikahkan anak perempuan gadis kita. Itu sunnah. Kenapa? Fitnahnya besar di akhir zaman ini, Bu. Anak wedok, ya Allah, fitnahnya jauh lebih besar di akhir zaman ini. Dang dirabekno. Lek gak dang dirabekno, arek saiki kadang-kadang rabi dhewe. Na'udzubillah. Masya Allah. Bimbingan orang tua, di pendidikan, dipondokkan, disekolahkan ajaran apa? Pendidikan agama itu pentingnya apa sih? Agar anak kita selamat dunia akhirat. Sebab orang tua besok dihisab, Bu, ditanya besok itu. Ya apa kan jadi anakmu orang kos ngono. Tapi lek dadi arek sing saleh, bahkan hafal Quran, waduh, so sweet, Bu.
ya akan dikasih apa itu mahkota kepala ibunya bapak. Masya Allah. Yang keempat, oh sebentar, bicara cepat-cepat mengubur mayit, saya jadi teringat di Timur Tengah itu dulu ada pemuda, namanya aneh kok. Pemuda ini namanya Ibnul Mayyit. Saya kan Ibnu Nahrawi, karena Nahrawi itu ayah saya. Ibnu anak, berarti saya anaknya Pak Nahrawi kan gitu. Nah ini tidak aneh, Ibnul Mayyit, anaknya Mayyit. Ditelusuri sama ulama-ulama. Boleh saya cerita, Bu? Boleh. Masuk tak boleh cerita, Bu.